Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Januariana MKom selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Randy Bregi. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Untuk susunan acara pada hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, mungkin langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka presentasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh Pira. Saya akan memaparkan tentang sejarah dari Windows 7. Windows 7 ini dirilis pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2009. Nah, pada mulanya Windows ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb yang direncanakan sebagai pengganti daripada Windows XP dan Windows Server 2003. Blackcomb ini diubah namanya di Wina pada awal tahun 2006 dan menjadi Windows 7 di tahun 2007. Windows ini juga terbit dari 6 edisi, diantaranya adalah yang pertama ada Windows 7 Starter, yang kedua ada Windows 7 Home Basic, yang ketiga ada Windows 7 Home Premium, yang keempat ada Windows 7 Professional, kelima ada Windows 7 Ultimate, dan yang terakhir adalah Windows 7 Enterprise. Pada slide ini akan membahas tentang pengertian Windows 7. Windows 7 merupakan salah satu sistem operasi buatan Microsoft Corporation yang dirilis ke publik pada tanggal 22 Oktober 2009. Selanjutnya yaitu ukuran Windows 7. Ukuran Windows 7 terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama 1 GB RAM 32 bit atau 2 GB RAM 64 bit. Yang kedua, ruang hard disk 16 GB tersedia 32 bit atau 20 GB 64 bit. Yang ketiga yaitu DirectX 9, perangkat grafik dengan WDDM 1.0 atau driver yang lebih tinggi. Jenis-jenis Windows 7. Yang pertama ada Windows 7 Starter Edition, ditujukan untuk netbook yang rata-rata memiliki spek minimum. Yang kedua ada Windows 7 Home Basic, ditujukan untuk pengguna yang hanya butuh fitur-fitur dasar dari Windows 7. Yang ketiga ada Windows 7 Home Premium, dan yang keempat ada Windows 7 Professional, digunakan untuk penggunaan personal dengan aktivitas berkomputer yang cukup intens. Jenis-jenis Windows yang keenam itu ada Windows 7 Enterprise. Windows 7 Enterprise ini lebih ditunjukkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, selanjutnya itu ada fitur Windows 7. Berikut ini adalah ringkasan tentang fitur yang ada pada Windows 7, yaitu yang pertama ada Action Center. Memungkinkan kita untuk mengatur alert atau peringatan apa saja yang di Windows 7 ditampilkan. Sangat berguna untuk mengontrol UAC message yang tidak bisa disable secara permanen. Yang kedua ada Aerosec. Klik atau goyangkan satu jendela atau Windows yang sedang terbuka, maka program ataupun Windows lainnya yang berada di belakang akan secara otomatis termessage. Yang ketiga ada Aerosnap. Drag salah satu Windows ke salah satu ujung desktop, atas, kiri, atau kanan, maka secara otomatis Windows tersebut akan mereset. Yang keempat ada Aeropack. Arahkan mouse Anda ke ujung bawah setelah kanan, maka secara otomatis Windows atau program yang sedang aktif akan menjadi transparan sehingga Anda bisa melihat gadget atau icon yang ada di desktop, atau bisa juga dengan menekan tombol Windows spasi. Kelima ada Aero Templates Engine, kumpulan tema yang unik untuk Windows 7. Untuk mengakses dan menginstal tema yang tersembunyi di Windows 7, silakan ketikkan pada kolom search program and file di start menu C _Windows _Windows
Globalization Garis Miring MCT tanpa tanda kutip, dan sesuaikan deskripsi dengan lokasi instalasi Windows 7 Anda. Di sini kita bisa mendapatkan tema yang unik sesuai dengan lokasi wilayah, yaitu Australia, Kanada, Inggris, Indonesia sampai Afrika. 6. Device Stage. Fungsinya untuk mempermudah kita melihat device apa saja yang tersambung ke laptop atau komputer kita, seperti Bluetooth, kamera, printer, flash disk, sampai kartu memori. Dan ketujuh adalah gadget. Telah ada di Windows Vista, namun di Windows 7 kali ini tidak ada lagi yang namanya sidebar. Itu artinya kita bisa meletakkan gadget di mana saja di desktop kita. Yang kedelapan adalah libraries. Sesuai namanya, di sini kita bisa dengan mudah mencari, mengorganisasi file musik, dokumen lainnya, foto sampai video. Yang terakhir adalah location aware printing, sangat berguna terutama bila Anda sering menggunakan laptop berpindah-pindah tempat, misalnya di rumah, kantor, ataupun warnet. Dengan adanya location aware printing, Windows 7 akan mengingat printer sampai jaringan yang digunakan, sehingga ketika Anda berada di rumah, secara otomatis Windows 7 akan mempergunakan default printer yang ada di rumah, dan juga sebaliknya, tergantung di mana kita berada. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Kelebihan: 1. Proses boot atau shutdown lebih cepat. 2. Konsumsi daya CPU atau hard disk dan memori yang dibutuhkan sistem service lebih sedikit. 3. Mengoptimalisasi preferencing baik untuk HD maupun SSD. 4. Tampilan bagus lebih dari segi 3 dimensinya yang menonjol. 5. Fitur security yang benar-benar ketat. Terdapat beberapa kekurangan pada Windows 7, diantaranya yang pertama, beberapa aplikasi belum bisa beroperasi di Windows 7. Yang kedua, hanya komputer kelas atas yang dapat menginstal Windows 7. Yang ketiga, membutuhkan kapasitas RAM minimal 1 GB. Tidak dapat di-upgrade dengan mudah. Yang keempat, lebih mahal daripada sistem operasi Microsoft sebelumnya. Baik, dikarenakan presentasi sudah selesai, marilah kita bersama-sama untuk menutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator izin pamit dan undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.